dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau orang itu tidak sholat, dipanggil, disuruh sholat. Tetap nggak mau sholat, dibunuh. Tapi tidak murtad, ya, tapi dia dibunuh. Nggak ada gunanya dia hidup. Kematian lebih baik buat dia. Tidak nambah umur dan nambah dosa. Itu dalam madhab Syafi'i dan madhab Maliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Anda semuanya, para alim, para ulama, para guru, sahabat-sahabat aswaja, dimanapun Anda berada, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya kepada kita semuanya, segala aktivitas kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan tentunya akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kehadiran Anda semuanya. Mudah-mudahan kehadiran Anda semuanya tercatat sebagai amal kebaikan dan diberikan pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang statement apa yang disampaikan oleh Dai Salafi Wahabi yang bernama yaitu Syafiq Riza Basalamah. Betapa beliau ini sangat ekstrim sekali, yang saya anggap inilah benih atau cikal bakal dari ideologi radikal, yang munculnya dari ideologi radikal atau terorisme. Ini berawal dari pemahaman agama yang keliru, doktrin-doktrin ajaran Islam, ya, yang ini salah dalam memahaminya sehingga memunculkan sikap ekstrim yang akhirnya menjurus kepada perbuatan yang radikal. Ya, munculnya radikalisme dan terorisme ini karena salah dalam memahami ajaran agama, kemudian menjadi sebuah pola pikir, akhirnya kemudian menjurus kepada ujaran-ujaran kebencian seperti menuduh bid'ah, sesat, kafir, musyrik, dan sebagainya. Setelah kemudian muncul dalam bentuk lisan, akhirnya pada titik puncaknya adalah muncul dalam bentuk perbuatan. Artinya melakukan tindakan kekerasan, membunuh secara radikal ekstrim, menghilangkan nyawa orang, melakukan tindakan penghancuran, pengeboman, dan sebagainya. Inilah yang berawal dari cikal bakal terorisme atau radikalisme, adalah berawal dari kesalahan dalam memahami ajaran agama seperti kelompok Salafi Wahabi. Tadi dalam khutbahnya, ini Syafiq Riza Basalamah, orang yang meninggalkan sholat ini menurut mazhab Syafi'i langsung dibunuh. Ya, dipanggil terlebih dahulu kemudian dibunuh. Nah, ini kesalahan dalam memahami fikih. Ya, kita tahu bahwasanya yang namanya sholat 5 waktu ini kita semuanya sejak kecil sudah diajarkan, difahamkan bahwasanya adalah kewajiban setiap muslim, ya. Kanat al mu'minina kitaban mawquta. Ya, diwajibkan bagi setiap orang yang beriman. Nah, dan tentunya kita tahu bahwasanya sholat ini sangat penting bagi umat Islam dan amal yang diutamakan karena dia sebagai tiang agama, artinya amalan yang pokok setelah mengucapkan kalimat syahadat dalam rukun Islam. Kemudian kita dituntut oleh Allah untuk melaksanakan sholat, dan kita tahu sholat ini memang kita semuanya sudah paham bahwa sholat ini tidak bisa kita ulur-ulur, kita undur-undur, kita tunda atau kita abaikan. Namun kita juga di sini harus bijak dalam mengambil pemahaman keterangan dari para ulama madhab, sehingga kita nanti tidak salah dalam mengaplikasikannya, tidak salah dalam memahaminya,
kemudian kita nanti dalam bersikap dan melakukan dakwah sehingga kita bisa lebih bijak, bisa lebih arif, sehingga tidak semena-mena, tidak serampangan, yang akhirnya nanti menjurus melakukan tindakan menghilangkan nyawa orang lain. Ya jelas memang dalam banyak kitab fikih dalam ulama madhab ini tentu memang kewajiban sholat ini tidak bisa diganggu gugat, dan memang ulama madhab ini sangat tegas menghukumi siapa saja yang meninggalkan sholat. Nah ini diantaranya keterangan dari ulama dalam kitab Fiqhul Manhaji ala Madhab Imam Syafi'i. Nah ini keterangannya, ini bahwasanya orang yang meninggalkan sholat, orang yang tidak melaksanakan sholat ini bisa kita kategorikan dalam dua kelompok, yaitu orang yang enggan melaksanakan sholat karena memang mengingkari kewajiban sholat, dia memang membangkang, artinya tidak menganggap sholat itu sebagai sebuah kewajiban, bukan bagian dari rukun Islam. Dan ada kalanya orang itu meninggalkan sholat karena memang rasa malas, ya, atau mengulur-ulur waktu sholat di akhir waktu karena dia malas, bukan karena mengabaikan perintah sholat, bukan karena meyakini bahwasanya sholat ini tidak diwajibkan. Jadi kategori yang kedua ini dia meyakini sholat itu diwajibkan tapi hanya karena dia malas. Dia paham bahwasanya sholat itu adalah bagian dari rukun Islam, tapi karena kemudian dia malas akhirnya dia sering melalaikan sholat. Nah, sehingga ini nanti akan menimbulkan konsekuensi yang berbeda. Ya. Nah, ini menurut keterangan dalam kitab Fiqhul Manhaji ala Mazhab Imam Syafi'i, bahwasanya orang yang meninggalkan sholat ini ada karena malas, ada karenanya karena membangkang, artinya mengabaikan kewajiban atau fardunya sholat 5 waktu. Nah, orang yang meninggalkan sholat karena membangkang atau menyepelekan atau dia mengingkari kewajiban sholat, maka dia dihukumi kafir, keluar dari Islam. Nah, di sini peran hakim atau penguasa untuk wajib memberikan peringatan agar dia bertobat, ya, agar dia kemudian sadar melaksanakan sholat. Kalau ternyata setelah dinasihati oleh hakim kemudian dia membangkang, maka hukumannya adalah dihukum mati karena dia telah melakukan tindakan yaitu murtad atau riddah. Tidak boleh dimandikan, tidak boleh dikafani, tidak boleh disolati, dan tidak boleh dikuburkan bersama dengan kuburan orang Islam karena dia dianggap orang yang sudah kafir atau murtad, keluar dari agama Islam. Kemudian yang kategori kedua, orang yang meninggalkan sholat karena malas, ya, tapi dia tidak mengingkari kewajiban dari sholat. Dia menyadari bahwa sholat itu adalah bagian dari rukun Islam. Yang nomor 2, sehingga hakim di sini memberikan teguran atau menyuruhnya untuk dia sholat dan bertobat. Tapi kalau dia enggan melaksanakan sholat, maka dia dihukum mati sebagai had atau sebagai hukuman. Tapi dia tidak menjadi kafir, dia tetap dianggap sebagai muslim. Nah, ini menghasilkan hukum yang berbeda. Yang pertama, karena mengingkari kewajiban sholat maka dia menjadi kafir atau murtad, sedangkan orang yang malas sholat tapi tidak mengingkari kewajiban sholat maka dia tetap dihukumi tetap muslim, walaupun sama-sama ketika dia tidak melaksanakan sholat ini dihukum mati. Namun harus kita pahami bahwasanya hukum mati di sini tidak langsung secara personal kita menghukuminya, langsung kita bunuh begitu saja, tapi di sini ada proses yang panjang karena negara hukum di mana menegakkan hukum mati ini juga peran dari penguasa atau peran dari hakim. Jadi kita tidak semena-mena secara pribadi langsung kita menyerang, melakukan tindakan menghilangkan nyawa orang. Ya, tapi di sini ada prosesnya, yaitu melalui pihak yang berwenang dalam sebuah negara, ya, negara Islam. Maka di sini tugasnya adalah hakim untuk melakukan eksekusi kepada orang yang meninggalkan sholat.
Nah, sedangkan dalam prinsip negara kita, negara demokrasi, negara yang tidak menggunakan hukum Islam, maka di sini peran kita sebagai pendakwah untuk memberikan nasihat-nasihat yang baik, nasihat yang bijak, terus sembari melakukan dakwah. Maka kita tidak boleh bersikap ekstrim kepada masyarakat, karena yang namanya dakwah ini bertahap, butuh kesabaran, butuh kemudian berlapang dada, tetap mengingatkan masyarakat betapa pentingnya sholat, betapa wajibnya sholat yang tidak bisa kita tinggalkan, dan kita tahu hukum atau konsekuensinya bagi yang meninggalkan sholat itu adalah dosa besar. Tapi tidak kemudian kita serta-merta langsung begitu saja melakukan eksekusi atau tindakan semena-mena, menghujat, menghina, apalagi melakukan tindakan kekerasan fisik hanya karena dia tidak sholat. Maka kita selaku muslim untuk saling menasihati dengan sikap tegas, menyadarkan dengan sikap yang santun, sikap yang arif, sikap lemah lembut, berikan nasihat yang baik tanpa harus kemudian menghina, apalagi sampai kemudian membunuh. Ya, tidak sebagaimana disampaikan oleh Syafiq Riza Basalamah, kita seenaknya kemudian menghilangkan nyawa orang hanya karena dia tidak sholat. Maka di sini bukan berarti bahwasanya saya mendukung orang yang tidak sholat. Kita semuanya paham bahwasanya itu adalah kewajiban, tapi di sini yang membedakan adalah bagaimana cara sikap kita atau sudut pandang kita dalam menyikapi orang yang tidak sholat. Hukumnya tetap bagi orang yang tidak sholat ini tetap dalam sebuah ikatan negara syariah, sebagaimana para imam mazhab ini dihukum mati, tapi melalui proses yang panjang, yaitu itu haknya seorang hakim. Kita tidak boleh kemudian secara personal diri kita langsung mengeksekusi. Nah, tugas kita adalah menyampaikan dakwah. Kalaupun ternyata kok dia tetap enggan melaksanakan sholat, maka kita hilanglah kewajiban. Maka kita tidak boleh kemudian melakukan tindakan kekerasan fisik. Kalaupun dia tidak sholat, maka kalau kita sudah ingatkan, kita hilang kewajiban untuk mengingatkan, maka kita terlepas dari dosa. Bagi orang yang meninggalkan sholat, jelas dia akan mendapatkan dosa besar. Itu resiko masing-masing, ditanggung masing-masing. Dia yang akan mendapatkan akibatnya, mendapatkan dosa atau balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita untuk mengingatkan, mengajak tanpa harus memaksa, karena kita adalah negara hukum, negara demokrasi, diberikan kebebasan untuk melaksanakan agama. Bagi yang tidak melaksanakan, maka tentu akan ditanggung sendiri konsekuensinya. Dia akan mendapatkan dosa, tentu akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa harus kita melakukan penganiayaan, apalagi sampai kemudian melakukan pembunuhan atas nama agama, pembunuhan dalam rangka untuk menegakkan hukum syariat. Nah, ini maka kalau seandainya ajaran Wahabi, ajaran ekstrim, radikalisme, terorisme yang diajarkan oleh Salafi Wahabi kita langsung kita pakai begitu saja, kita terapkan begitu saja, langsung main bunuh-bunuhan, betapa banyak orang di sekitar kita yang harus tewas, harus meregang nyawa kita bunuh. Karena banyak, kita tahu, kita menyadari banyak umat Islam yang mereka dia mengaku Islam, tapi memang masih malas untuk melaksanakan sholat, masih atau jarang-jarang, atau dia kadang sholat, kadang tidak. Maka di sini dibutuhkan sikap kita, kebijakan kita dalam menghukumi sesuatu, sehingga kita dalam berdakwah tidak serampangan. Kita bisa mencontoh para pendahulu kita, ulama Wali Songo misalnya, atau ulama-ulama yang lain yang berjasa besar mengislamkan Nusantara ini dengan sikap yang bijak, penuh dengan kearifan. Mereka melakukan tindakan yang teladan yang baik, contoh yang baik, tanpa harus kemudian memaksa, apalagi memaki-maki orang, apalagi kemudian menghina, menghujat hanya karena perbedaan pendapat yang bersifat khilafiyah atau furu'iyah. Nah, ini betapa sesatnya Salafi Wahabi, betapa ekstrimnya mereka. Kalau kita biarkan, tentu ajaran atau doktrin dari Salafi Wahabi ini bisa merusak kesatuan, merusak kedamaian. Kenapa? Karena dia hanya ingin menegakkan hukum tunggal. Kebenaran ini hanya pihak mereka. Siapapun umat Islam yang berbeda dengan mereka dihukumi kafir, musyrik, sesat, dan sebagainya, dan akan ditumpas oleh mereka. Memang saat ini kita tahu mereka masih minoritas saja sudah sedemikian bahaya, sudah sedemikian lantangnya mencaci maki amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah.
hanya berbeda pandangan, apalagi kalau seandainya mereka menjadi mayoritas, bisa bahaya, bisa hancur negara kita, bisa porak-poranda, bisa perang saudara, bisa bertumpah darah, ya, karena doktrin dari Salafi Wahabi. Tentunya Allah akan senantiasa menjaga negara kita. Tentunya kelompok sesat Salafi Wahabi tidak akan mungkin kemudian akan menguasai negara kita. Insya Allah kita jaga bersama. Siapapun yang melakukan ujaran kebencian, mencaci maki, menghina amaliyah orang lain, amaliyah sama umat Islam, apalagi membuat ketidaknyamanan, maka hendaknya untuk kita hentikan. Kita harus bersikap tegas. Tidak masalah kemudian membukakan kajian mereka. Kenapa? Karena isinya bukan kajian, bukan mengkaji agama, bukan memperdalam ajaran agama. Justru mereka isinya adalah hanya sekedar provokasi atau caci maki. Jadi caci maki yang mereka bungkus seolah-olah itu kajian, seolah-olah itu pengajian. Tapi intinya adalah mereka hanyalah sekedar provokator, memecah belah anak bangsa. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Ya, jangan sampai ajaran doktrin Salafi Wahabi kemudian merusak kebinakaan kita, merusak persatuan kita. Ya, selagi ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, insya Allah doktrin Salafi Wahabi akan mudah untuk kita halau. Kalau seandainya kemudian Salafi Wahabi ini menjadi besar, tentu akan rusak Indonesia, akan lenyap bangsa Indonesia. NKRI akan hancur lebur. Maka alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, negara kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ajaran Salafi Wahabi tidak akan mungkin bisa berkembang. Tetap mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah, mayoritas organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sebagai sokong guru, sebagai penjaga NKRI. Ya, itu insya Allah. Itu penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita dalam bersikap, dalam berdakwah tetap santun, tetap mengajarkan kedamaian, jangan memaksa, jangan mencaci maki, jangan menghina. Tugas kita hanya menyampaikan, diterima atau tidaknya itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maaf atas segala hilaf. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.